Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman online semuanya. Kumaha damang atuh. Tas canggu can. Keur nyangu atuh sambel lalap. Ah, naon kayak goreng. Lagi ngambil air pakai keran sih. Panas. Hari ini kita ngobrol nih keluh kesah selama tinggal atau kerja di luar negeri. Apa sih keluh kesahnya? Pasti ada keluh kesah. Gak mungkin itu nggak ada keluh kesah sih. Ini tempat buat sedekah baju atau apalah, masukin ke situ. Ntar coba kita deketin. Ini kita deketin nih. Kita bisa baju, sepatu, tas atau apalah. Tuh ada di sini. Ntar kita masukin ke sini nih. Set. Gitu. Tadi ada yang ngambil. Oke. Kalau mau sedekah kayak gini banyak di pinggir jalan kayak gitu. Terus setiap rumah ada tempat sampah, setiap gerbang ada tempat sampah. Nah, tuh sengaja. Jadi tempat sampah di sini tiap hari 2 kali diambil, pagi sama sore. Nah, kalau kesah di sini sih tergantung tergantungnya apa ya. Satu, panas itu udah pasti ya, panas itu udah dominan. Kalau di Timur Tengah pasti panas, rata-rata cuacanya tuh panas. Terus kadang-kadang juga ada badai pasir gitu, badai pasir anginnya tuh nggak jelas, kadang gede banget gitu, kadang kayak kalau nggak gede banget anginnya, anginnya kan kalau di Indonesia kan anginnya dingin gitu, kadang kalau di sini ada anginnya panas gitu, kayak di open bro ya. Gitulah salah satu keluh kesah kita. Keluh kesahnya apaan lagi ya? Makanan, biasanya sih keluh kesahnya makanan sebetulnya sih ada ya, beras juga gitu. Cuman kalau kita beli makan di luar di restoran, makanannya itu ya bumbunya bumbu ala sini gitu, bukan bumbu Indonesia gitu. Walaupun mungkin ingredientnya sama, tapi pokoknya itu beda banget gitu. Nasinya juga bukan nasi pulen kayak di Indonesia, nasinya nasi perak gitu, jadi misah-misah gitulah, beda lah pokoknya. Itu makanan ya bro. Kalau minuman sih biasanya kita nggak non komen ya. Kalau minuman sih di mana aja bisa dapat gratis gitu kan. Ada minum di pinggir jalan kayak keran gitu. Kita bisa ngambil sepuasnya. Jadi nggak perlu takut kalau masalah minum gitu. Tuh di sini juga ada buat sama. Di setiap jalan ada kayak gitu kan. Itu buat sedekah. Gimana? Jadi kayaknya kultur, jadi kultur tradisi lah gitu. Kalau di sini kan ya tradisi Indonesia sama tradisi sini beda. Walaupun sama-sama Muslim, tapi tradisinya beda gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, lebih hangat di Indonesia sih dibanding di sini. Di sini paling kalau ketemu sesama orang gitu cuman assalamualaikum doang, tapi selebihnya itu sulit. Dalam arti sulit itu kita nggak bisa kenal dekat gitu. Nah, sambil duduk. Terus apa lagi? Biasanya sih orang bilang bahasa ya, tapi kalau gue sih kalau bahasa bisa dipelajari, masih bisa dipelajari lah, masih nggak terlalu sulit banget gitu kalau bahasa Arab, karena kita juga bisa baca Quran kan, ya namanya Muslim gitu pasti baca Quran, dan itu menurut gue nggak terlalu sulit banget. Nah tapi bahasa di Timur Tengah ternyata beda-beda. Bahasa Arab tapi beda-beda logat, dan ya sedikit beda lah, tapi masih ada agak sama-sama dikit. Jadi kalau di Saudi pakai bahasa Arabnya beda, terus di UAE nih beda juga, terus Maroko dan sebagainya, Pakistan itu juga pakai Arab tapi beda logat gitu, beda logatnya lah gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin bahasa utamanya tuh Indonesia Pro, tapi ada bahasa daerah kayak Sunda, Jawa gitu kan. Itu kan beda-beda, sama di sini juga kayaknya gitu. Bahasa pokoknya Arab, tapi ada Arab ini, ada Arab ini, ada itu gitu. Jadi cuman beda logatnya aja gitu, tapi sebagai bahasa pengumpulnya itu bahasa Arab
gitu. Terus bonus satu lagi itu apa? Transportasi. Di sini tuh sulit transportasi. Di Indonesia tuh kan walaupun di kampung misalkan ya, transportasinya kan mudah, ada angkot lah, ada ojek lah, ada apa gitu. Kalau di sini nggak ada transportasi, transportasinya cuman satu, cuman bis aja, itu pun ya jalur-jalur tertentu gitu kan. Kalau taksi ada kadang-kadang, nah kadang-kadang taksi pun mahal bro. Jadi alangkah baiknya kalau punya transportasi kayak gue, kayak ini nih si Siro, itu salah satu transportasi gue. Jadi itu juga nggak bisa jauh banget, ya deket-deket lah bisa main gitu, walaupun panas tapi ya alhamdulillah lah. Selebih daripada itu mungkin aman sih, alhamdulillah gitu selama ini gitu. Mau di Timur Tengah mana aman, pencuri atau apa ya di seluruh dunia nggak ada, cuman di sini agak sedikit minim mungkin karena gue lihat orang naruh mobil atau naruh motor barang-barang kayak gitu di luar sembarangan gitu, berceceran gitu, naruh parkir mobil, parkir motor gitu. Jadi ya termasuk aman, tapi tetap kita harus sigap juga gitu, walaupun negara aman setidaknya gitu kan, biar habit bagus aja. Nah lagi terus kata dia apa? Rasisme, dia nanya rasisme. Kalau selama ini sih rasisme kurang ya. Kalau rasisme kayaknya sih kurang banget itu. Kalau jadi kita nggak di sini itu bukan kita. Jadi rata-rata orang nggak rasis gitu. Karena mungkin satu muslim, kita muslim gitu kan. Ya jarang lah gitu, kayak orang botak di sini udah banyak botak kan. Kalau di Indonesia kan orang botak pasti disebut wah anjir apa lampu bohlam taman lo gitu kan kalau di Indonesia. Terus tuyul lo gitu kan. Kalau botak kan, kalau di sini nggak botak, udah botak biasa aja gitu, nggak dikatain apa-apa, udah biasa aja, udah biasa gitu. Terus rata-rata sini perutnya buncit ya. Buncit di Indonesia kan punya perut buncit tuh masalah kan, problem. Wah lu buncit tuh kebanyakan makan gitu. Di sini enggak bro, biasa aja. Perut buncit tuh disyukuri gitu, alhamdulillah kan Allah masih ngasih rezeki banyak gitu, jadi masih ditampung dalam perut banyak gitu kan. Gitu aja sih. Terus di sini jarang orang jadi kayak kalau di kita di Indonesia kan pasti sering ketemu orang asli Indonesia, misalnya kerja di Jakarta, ke Jakarta ketemu sama orang Sunda, gue orang Sunda misalkan dari Sunda, terus datang ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta orang sesama suku misalkan itu. Kalau di sini enggak bro, jadi orang Arabik tuh ya udah kayak bos gitu, jadi kayak bos yang pekerjanya tuh jadi orang-orang luar, jadi kayak Bangladesh, Pakistan, Yamani, Bormawi, Maroko atau ya negara-negara lainnya yang datang sini itu jadi pekerja kebanyakannya gitu, dan bosnya itu orang Arabik rata-rata gitu yang gue lihat. Karena selama gue jalan ke restoran atau kemanapun itu pasti pekerjaannya itu nggak ada orang Arabik. Itu yang perbedaan yang jelas banget gue lihat di sini gitu bro. Terus apalagi hewan ya, ngomongin masalah hewan di sini tuh ya namanya negara panas bro kan, namanya tumbuhan atau hewan atau sebagainya itu kan biasanya di tropis kan, di tempat-tempat yang banyak ibaratnya yang banyak tumbuhan, hijau-hijauan, air gitu. Kalau di sini aduh sulit bro, kebanyakan ya kayak kayak gagak gitu kan bro, ya macan gunung atau ya yang di tempat-tempat panas lah gitu. Sulit air atau sulit buah-buahan kayak gitu, tumbuhan-tumbuhan lah. Gue sih selama ini yang gue lihat cuman ada burung gitu, terus kadal, ular, paling serangga itu jarang banget gue lihat. Paling serangga tuh udah di rumah kayak semut atau dan sebagainya. Dan ya mungkin karena panas mungkin ya, lihat gunung aja gitu gosong. Kadang gue nih hawanya lagi panas tuh, pas lihat gunung tuh hitam. Kalau gunung hitam berarti luar tuh panas, kalau gunung agak coklat-coklatan berarti cuacanya lagi bagus nih. Gue sering lihat kayak gitu aja sih kalau ngebedain panas apa enggaknya kalau di sini gitu ya. Kalau di UAE gitu, Timur Tengah, lo biasa lihat gunung kan nih,
Ini sekarang gunung lagi menurut gua di cuaca di luar nggak terlalu panas karena ini nggak hitam banget. Kalau misalkan hitam banget, kelihatan lah pokoknya perbedaannya. Hitam banget itu pasti luar panas banget, hawanya tuh panas lah kayak di open gitu. Ini rumah-rumah belum jadi bro, rumah-rumah sultan doang sampai ujung sana tuh, dari ujung sini sultan bro, rumahnya gede-gede. Nah, mungkin segitu aja keluh kesah selama di luar negeri atau nggak di Timur Tengah gitu kan, keluh kesahnya. Nggak banyak sih selama kalian bersyukur gitu, bersyukur nggak apa ya, nggak, alhamdulillah nggak kekurangan gitu. Masalah air, makan, asal ya mungkin kalau misalnya kita senangnya di Indonesia makanan Indonesia ya di sini agak sedikit sulit. Jadi kita harus adaptasi. Pokoknya ya dimanapun kalian berada kalian harus adaptasi gitu. Itu salah satu yang gue lakukan gitu kan selama gue ke Timur Tengah, ke Eropa. Waktu di Eropa gue sama sekali nggak nemu nasi. Ada sih nasi, cuman ya itu berbentuknya nasinya bukan nasi gitu, kayak bulgur kan, apa ya bahasa bulgur itu apa ya, kayak gandumnya itu beda-beda, bentukannya beda-beda. Tapi alhamdulillah di sana banyak kacang-kacangan kayak biji-bijian, jadi gue masih bisa makan di sana. Dan karena di sana di Turki atau di Eropa itu kebanyakan makanannya asam gitu kan, dan roti gitu kan, roti-rotian, mau nggak mau ya makan lah. Kalau orang Indonesia kan biasanya makan roti itu cuman jadi apa ya, ibaratnya dessert ya gitu kan, cuman makanan selingan gitu kan. Sedangkan di luar negeri makanan itu tuh makanan utama gitu. Jadi ya mau nggak mau walaupun lapar terus gitu kan, bagi orang Indonesia tuh kalau belum makan nasi nggak kenyang gitu. Ya udahlah, sikat aja gitu kan. Adaptasi itu nomor satu. Mungkin gitu aja videonya. Makasih yang udah nonton. Ini deh apa ya, ini video cuman iseng aja sih, daripada diem, daripada santai gitu. Karena gue biasanya sibuknya sore kalau nggak malam gitu, dan jam-jam segini orang jarang keluar, karena panas gitu. Jadi ya iseng-iseng lah bikin video. Oke, gue dari Syadad gitu aja, bye.